Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nisrina Puja Johar, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kalian udah pasti pernah kan melihat beberapa berita tentang kebocoran data di Indonesia, mulai dari data pengguna platform digital, data kesehatan, sampai data kependudukan. Biasanya kalau dari kasus seperti ini kita langsung berpikir, wah ini sepertinya karena hacker atau mungkin karena sistem keamanannya yang lemah. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, kebocoran data itu bukan cuma masalah teknologi atau masalah tim IT, tetapi biasanya ada sisi politik yang cukup besar di baliknya. Mulai dari bagaimana pemerintah membuat aturan, bagaimana negara melindungi data masyarakatnya, kemudian sampai bagaimana Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk menghadapi ancaman cyber. Nah, selama saya mempelajari tentang keamanan cyber, saya melihat bahwa keamanan cyber itu sebenarnya seperti sebuah sistem yang saling terhubung. Ada regulasi, ada lembaga negaranya, ada teknologinya, dan juga ada kerjasama internasionalnya. Kalau diibaratkan seperti sebuah rumah, regulasi itu bisa kita anggap sebagai pagarnya. Indonesia sudah punya beberapa aturan yang berkaitan dengan ruang digital dan perlindungan data pribadi seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Artinya, secara aturan sebenarnya Indonesia udah punya dasar gitu untuk melindungi masyarakat di ruang digital. Selain aturan itu tentu aja gitu butuh pihak untuk menjaga. Di Indonesia ini salah satu lembaga yang punya peran penting dalam keamanan cyber yaitu BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara. Kalau regulasi tadi adalah pagar, BSSN ini bisa kita ibaratkan sebagai salah satu penjaganya. Tapi masalahnya, punya pagar dan punya penjaga ternyata belum tentu punya rumah yang aman. Buktinya, kasus kebocoran data sering terjadi gitu. Nah, di sini masalahnya menjadi sangat menarik gitu. Ada semacam jarak antara aturan yang sudah dibuat dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Kita sudah punya regulasi dan lembaga yang menangani keamanan cyber, tetapi kenapa data kita masih tetap saja bocor gitu? Ya jawabannya tentu tidak sesederhana itu. Mungkin karena sistemnya yang lemah. Oke, tapi salah satu masalahnya adalah kejahatan cyber ini tidak mengenal batas negara. Misalnya data masyarakat Indonesia bocor, tetapi pelakunya ternyata berada di negara lain. Nah, itu membuat proses penegakan hukum menjadi jauh lebih rumit. Indonesia tidak bisa begitu saja menerapkan hukum di negara ini karena dibutuhkan kerjasama antar negara. Tapi masalahnya menentukan siapa sebenarnya pelaku serangan. Dalam keamanan cyber ini dikenal sebagai persoalan atribusi. Pelaku bisa menyembunyikan identitas dan lokasinya dengan berbagai teknologi. Jadi kita tidak selalu bisa langsung tahu apakah pelaku individu, kelompok kriminal, atau bahkan aktor lain yang memiliki kepentingan tertentu. Kalau dilihat dari sudut pandang politik, kebocoran data kita ini tuh bukan cuma soal ditanya siapa yang meretas, tetapi juga soal seberapa siap negara melindungi masyarakatnya. Disinilah pentingnya tata kelola keamanan cyber. Pemerintah tidak cukup hanya membuat aturan, tetapi regulasi juga harus benar-benar diterapkan. Infrastruktur keamanan harus diperkuat, sumber daya manusianya harus ditingkatkan, dan koordinasi antar lembaga juga harus berjalan dengan baik. Selain itu, Indonesia juga harus memperkuat diplomasi cyber dan kerjasama internasional. Karena kalau ancaman lintas negara, penyelesaian juga tidak bisa dilakukan sendirian. Lalu kenapa kita sebagai masyarakat harus peduli gitu? Ya karena data pribadi itu sebenarnya sangat berharga. Nama, nomor telepon, alamat email, data kependudukan, bahkan informasi lainnya juga bisa disalahgunakan ketika jatuh ke tangan yang salah. Jadi keamanan cyber bukan suatu hal yang jauh dari kehidupan kita. Justru kita yang berhadapan dengan persoalan ini dan hampir setiap hari. Nah, bagi pemerintah, keamanan cyber ini juga berkaitan dengan kemampuan negara dalam melindungi masyarakat dan menjaga kedaulatan di ruang digital, terutama untuk menjaga citra negara di hadapan rakyatnya, menjaga kepercayaannya masyarakat terhadap negara. Sedangkan dalam hubungan internasional, Indonesia juga punya kepentingan untuk memperkuat kerjasama dengan negara lain termasuk melalui ASEAN dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks. Jadi dari kasus kebocoran data ini, kita bisa melihat bahwa keamanan cyber ini bukan cuma urusan komputer, jaringan, atau hacker. Di baliknya ada persoalan politik, kebijakan, penegakan hukum, diplomasi, dan kerjasama internasional. Pada akhirnya,
Indonesia mau terus menjadi negara yang baru bergerak setelah terjadi kebocoran, atau menjadi negara yang lebih siap atau proaktif dalam melindungi data masyarakat. Karena di era digital seperti sekarang ini, menjaga data masyarakat juga merupakan bagian dari menjaga kedaulatan negara. Terima kasih.